Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Burhanuddin dengan NPM 235520111075. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya untuk mata kuliah microcontroller. Saya membuat sebuah sistem IoT sederhana dengan judul IoT Smart Distance Safety System. Untuk konsep kerjanya sendiri sudah saya buatkan juga di diagramnya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen. Ada ESP32, ultrasonic, HCSR04, relay, satu channel, dan LED sebagai aktuator. Nah, jadi untuk konsepnya itu, jadi di ESP ini kita atur dia akan membaca objek itu di jarak berapa, kemudian ultrasonic akan mengirimkan jarak ESP32 jika sudah terbaca dan menentukan mode apa yang sedang terdeteksi atau objeknya itu sedang berada di jarak mana. Kemudian dia mengirim data ke LED untuk menyalakan sebagai aktuator. Jadi saya bagi beberapa mode, ada mode normal, normal atau idle, static, approach, fast approach, kemudian living. Nah, untuk relaynya sendiri karena tadi saya bilang ada safety system, untuk kedepannya mungkin ada menggunakan aktuator yang berbeda. Jadi ketika dia masuk ke mode yang fast approach, maka dia akan mematikan arus ke si ESP32. Nah, untuk protokolnya sendiri saya gunakan Mock API untuk HTTP-nya, dan MQTT-nya itu kita gunakan Shifter.io. Nah, untuk si perbedaan antara HTTP dan MQTT itu sendiri yang menurut saya paling terlihat itu, jadi kalau kita menggunakan MQTT itu kita bisa monitoring data itu secara real time, tidak usah request ke alatnya. Selama dia masih terkoneksi ke internet, maka kita bisa lihat terus datanya. Nah, seperti ini. Kita tidak usah request, maka dia akan terus monitoring secara real time, dan kita juga bisa controllingnya juga secara real time. Kemudian untuk HTTP ini berbeda, dia harus request terlebih dahulu. Tadi kita sudah buatkan juga untuk requestnya apa saja, baru di refresh, maka dia akan muncul datanya di Mock API ini. Kalau kita refresh, kita request, maka dia datanya juga akan bertambah. Nah itu untuk perbedaan antara antara HTTP dan MQTT yang paling mendasar menurut saya. Dan untuk kedepannya, jikalau ada project yang memang harus dimonitoringnya secara real time, mungkin saya akan lebih menggunakan MQTT dan tetap menggunakan HTTP untuk menyimpan lognya atau datanya itu agar tersimpan dengan baik. Nah, untuk MQTT-nya sendiri saya gunakan Shifter.io seperti ini untuk tampilan dashboard dari Shifter.io-nya. Dan kemudian kalau kita integrasikan dengan webnya, mungkin nanti seperti ini dia akan terbaca. Nah, dia akan ada idle atau fast approach nanti untuk living, dan kita juga bisa controlling di sini untuk si MQTT-nya, untuk si relay-nya. Nah, untuk struktur kodenya sendiri saya menggunakan RTOS agar semua task-nya itu bisa berjalan secara bersamaan paralel. Namun ketika saya menggunakan ini ada beberapa kekurangan. Jadi kalau emang karena ini menggunakan beberapa network ya, jadi kadang-kadang tabrakan si portnya itu, dan kadang-kadang dia ada yang tidak terkoneksi ataupun nanti dia bisa soft reset sendiri. Nah, itu untuk RTOS-nya. Kemudian di sini biasa kita deklarasikan dulu servernya kita, API-nya kita gunakan Mock API-nya apa, kemudian si HTTP-nya apa, MQTT-nya apa. Nah, setelah itu baru kita deklarasi PIN-nya. PIN-nya kita gunakan PIN apa saja. Kemudian kita juga gunakan app room agar konfigurasi kita itu tersimpan jikalau emang ada soft reset ataupun ada mati lampu. Jika emang konfigurasinya tidak ada, maka dia akan meload konfigurasi default bawaannya dia yang telah kita deklarasi awal. Nah, ini untuk task wifi-nya, kita koneksi wifi-nya seperti ini. Dia akan membaca tadi deklarasi wifi yang telah ada. Ini untuk reconnect MQTT-nya. Nanti jika emang si MQTT-nya itu tiba-tiba disconnect, maka dia akan reconnect secara mandiri. Nah, ini untuk sensornya itu bekerja seperti ini di red distance, di fungsi red distance ini. Di sini dia akan membaca jarak
Jadi dengan rumus durasi dikali 0,034 dibagi 2, kemudian dikembalikan lagi dengan dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena agar kita bisa mengurangi noise dari si ultrasoniknya. Nah, ini untuk rumus utamanya. Jadi kita lihat karena kita ini mendeteksi kecepatan objek ya, jadi kita gunakan speed itu sama dengan new distance. New distance kita tadi dapatkan di red distance dan kita kurangi dengan previous distance. Jikalau minus nanti hasilnya dia akan berarti semakin mendekat, kalau plus berarti dia akan semakin menjauh. Nah, ini untuk logikanya. Jadi tadi seperti saya bilang, saya bagi beberapa mode, ada idle, static, fast approach, dan living. Kalau idle itu berarti tidak ada objek yang mendekat karena dia lebih dari 100 jaraknya. Kemudian kalau speednya itu lebih dari 1, maka dia akan static. Static itu jika objeknya itu diam di depan ultrasoniknya dengan jarak yang tadi kita sudah deklarasi di EPROM. Nah, ada fast approach, dia berarti mendekat dengan cepat. Ada approach, mendekat secara biasa, dia akan menyalakan satu-satu. Kalau fast approach ini dia akan blinking nantinya. Dan living, maka dia akan menyala satu-satu sampai LED 1 paling jauh. Nah, untuk klasifikasinya kita bagi menjadi 3, ada danger level 1, 2, 3, kemudian ada danger level 0 juga kalau emang bukan dari bukan dari mode ini. Kemudian kita bagi juga untuk relaynya nanti ada critical, warning, dan normal. Jadi si relay akan mematikan akan mati atau memutuskan arus itu ketika dia ada yang mendekat secara cepat sebagai critical atau warning. Kalau emang dia sudah mode normal, maka dia akan menyala kembali, arusnya itu normal kembali. Dan ini untuk task LED-nya kita bagi-bagi. Tadi kata saya juga fast approach itu dia akan blinking semua LED-nya, approach itu dia akan menyala sesuai jarak yang telah kita atur, dan static itu jadi kalau ada objeknya itu diam di depan si ultrasoniknya, dan living jika objeknya itu menjauh secara perlahan. Nah, ini untuk serialnya yang kita gunakan di serial monitor. Ini untuk MQTT-nya, kita publish-nya itu dia safety data, kemudian mengirimkan pesannya itu apa aja, ada distance, mode, dan relay. Nah, ini untuk task HTTP-nya. Jadi seperti yang saya bilang di sini, saya mengirimkan beberapa JSON, kita harus post, harus request terlebih dahulu, post dan get, agar datanya itu kita bisa controlling dan monitoring. Kalau MQTT itu kita hanya tinggal publish saja, maka dia akan terus controlling, monitoring itu secara real time. Nah, ini untuk setupnya kita deklarasikan lagi pin mode yang tadi. Kemudian untuk alur dari RTOS-nya kita nyalakan dulu task sensor, kita jalankan dulu task sensor, logic, LED, serial, HTTP, MQTT, lalu HTTP untuk controlling. Nah, untuk loopingnya ini kan biasanya dia tidak ada apa-apa, tapi saya mendapatkan referensi dari beberapa AI dan di internet. Kalau kita tambahkan Vitax delay di looping juga bisa mengurangi soft reset. Kadang-kadang kan ini nanti dia akan soft reset sendiri. Nah, karena kelebihan kita menggunakan RTOS, jadi emang kalau si HTTP itu tidak berjalan, maka MQTT-nya tetap berjalan secara normal, dan alat juga dia berjalan secara normal. Dia monitoring itu secara normal. Nah, kita coba hapus dulu data yang ada di HTTP. Coba kita akan konekkan. Kalau connect itu dia nanti si kodenya itu HTTP-nya itu 201 berarti masuk. Coba kita refresh terlebih dahulu, kita stay dulu. Nah, dia akan koneksi WiFi. Kemudian setelah koneksi WiFi, dia akan coba connecting MQTT. Kalau MQTT-nya sudah connect, maka dia akan koneksi si HTTP secara berurutan. HTTP-nya 201 berarti dia masuk. Nah, masuk. Nah, ini kalau coba kita edit datanya, kita edit relay misalnya, kita jadikan terus, kita nyalakan, kita update, maka dia akan ada bacaan untuk HTTP GET, kita menyalakan relay menjadi on. Nah, ini untuk controlling dan monitoring via HTTP atau MAC API. Nah, jikalau kita di sini kita bisa baca jarak juga di webnya agar si
kita bisa controllingnya itu dengan interface yang friendly menurut kita. Kalau kita ubah di sininya jadi 30 jadi 40, mungkin kita update. Ada juga dia di MKTT-nya dia akan ada bacaan get. MKTT-nya itu dia mengubah jadi 40 si settingannya. Kita coba matikan, kita coba nyalakan relaynya agar putus arus, maka dia akan berubah juga di si serial juga, dia akan memperlihatkan relaynya berarti on. Kalau kita off juga nanti serialnya off sendiri, dan di sini juga kita ada notifikasi ke serialnya. Nah, mungkin kita akan coba langsung untuk demonstrasi alatnya. Sebentar, saya coba kita nyalakan dulu. Nah, ini untuk alatnya itu sendiri. Di sini ada ultrasonic, kemudian wiring ke ESP32, kemudian di sini ada wiring echo-nya karena kata di internet untuk setup si HCSR04 ini kita harus menggunakan resistor divider untuk membagi arusnya. Nah, ini untuk mode-modenya. Kalau kita dari jauh ini yang 40 cm, dia akan menyala normal. Mana tadi si angkat idenya. Nah, dia berarti normal. Kita coba lihat. Tuh, dia kalau emang mendekat secara cepat maka dia akan approach dan relaynya tetap menyala kalau emang ini. Nah, kalau statik nanti dia diam, si dua LED tengahnya itu diam. Kalau kita leaving secara perlahan maka menyala satu persatu sampai ujung, dan jika phase approach tadi maka si relay akan memutuskan tegangannya dan akan menyala lagi nanti setelah 3 detik. Nah, ini untuk wiringnya. Untuk wiring jelasnya nanti saya sertakan di dokumen. Mungkin hanya itu yang saya bisa demonstrasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.